Beda generasi. كيف حال؟ مية 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 نفر كله. كيف حال؟ هذا مكة مكرمة هنا. Punya banyak keburukan yang pernah kita lakuin ketika kita datang ke Mekah. Itu diperlihatkan semua keburukan kita. Benar. Mungkin dari segi kita kata kuliah, jadi gue berasal dari nol banget. Perjuangan gue mungkin dari dulu ya, anak-anak udah pada tahu. Kulha anada walatakul hada abi. Jadilah diri sendiri, jangan lama lah. Intinya gue pengen cepet pulang, gue pengen ke rumah tempat gue yang betul. Kadang kan kita tuh berdoa sama Allah tuh saat butuhnya doang. Setelah dikabul kita membuat diri gue tuh kayak ada gate-nya gitu, maksudnya Iya, dalam artian intinya gue punya kendali lo atas diri gue. Iya. Nggak mau monoton lah. Iya, terlalu gue nggak banyak mau yang hidup kayak monoton. Jadi gue mau nunjukin bahwa hal-hal yang orang anggap skeptis itu menurut gue sorry to say bullshit. Gitu. Iya. Jadi lu jangan pernah menyerah ketika ada orang yang mulai kayak mencoba tuh poisoning lu, padahal dia tuh nggak tahu keadaannya kayak gimana dan mencoba ya spread 1 2 3 untuk menggagalkan semangat lu. Jadi jangan pernah hirauin. Jadi ketika lu punya tekad dalam hati lu, tetap lakukan yang the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Lone Wolf. Jadi untuk hari ini tuh kebetulan gue nih lagi libur bareng teman-teman gua, dan mereka ini orang-orang yang support gue dari awal channel ini terbentuk. Orang-orang yang menurut gue tuh berkesan lah, karena dia yang behind the scan, the Lone Wolf, yang sering ngasih gue masukan. Mereka orang yang sering ngasih gue support, ya banyak lah. Dan hari ini mereka gue undang, dan gue bakal kenalin ke kalian semua siapa sih orang-orang yang behind the scan of the Lone Wolf. Dan sekalian gue mau tanya-tanya, dan mungkin mereka punya informasi, dan banyaklah hal-hal yang bakal kita spill, kita sebut hari ini. Dan juga gue punya word of the day. Ngopi itu cuma alasan. Tujuan utama sebenarnya itu kita ngobrol dan cari cerita yang belum pernah diceritain. Oke. Welcome to Lone Wolf. Assalamualaikum. Gimana kabar? Alhamdulillah Der, baik. Pakai mic dulu. Alhamdulillah gue baik Der. Kabarnya lu gimana Der? Sehat Der? Alhamdulillah Der, sehat Der. Sehat. Langsung. Ya, jadi ini dia orang-orang yang behind the scan Lone Wolf yang sering ngasih gua masukan, hook hari ini atau banyak lah. Intinya kesan-kesannya yang mereka support gua yang dari zero sampai sekarang, walaupun ya belum jadi apa-apa, tapi gua bangga punya sahabat-sahabat seperti mereka yang sekarang nih ada di samping gua. Dan sekarang gua mau mulai dari sahabat gua yang paling satu, ini khususnya dari hal spiritual. Mungkin mau memperkenalkan diri dan berapa lama bekerja di Saudi Arabia. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya familiar lah, Prasilia Agung. Saya berasal dari Cianjur. Alhamdulillah sekarang sampai saat ini saya sudah berada di Arab Saudi, kisaran jalan 3 tahun guys. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas izinnya saya bisa datang ke Tanah Suci Mekah. Oke guys, terima kasih. Silakan dilanjut. Selanjutnya ini dia yang punya Free York, Bang Reski. Jadi sebelum gue bekerja di sini, kebetulan gue udah kenal lama juga sama Bang Reski nih. Dia yang punya jalur utara pokoknya. Silakan Bang Reski, perkenalkan diri. Assalamualaikum guys. Nama gue Reski. Gue dari Bekasi, tapi gue asalnya dari Tanjung Priok. Gue gede di Bekasi lah. Gue udah kerja di Saudi 3 tahun. Alhamdulillah gue dikelilingi sama teman-teman gue yang full support banget di sini, yang bikin gue betah banget di sini. Keren. Teman-teman gue keren. Jadi segala sesuatu teman gue lakuin ini, kita semua pasti support. Nggak ada yang saling
nggak ada yang saling jatuhin satu sama lain, nggak, kita semua saling bantu lah. Thank you guys. Dan selanjutnya ini juga temen gue yang bisa dibilang dia ini psikolog gue. Ya, jadi ya intinya dia tahu gue banget dah. Dan gue juga tahu tentang dia, tapi dia lebih tahu banyak tentang gue karena tanpa diinfo dengan intuisinya ketika gue lagi down dia bisa hadir. Dan termasuk Pak Ustadz Reski juga yang selalu hadir. Bisa langsung perkenalkan diri, Der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama gue Rido. Gue berasal dari Halim. Gue kecil di Halim juga besar di Halim. Gue sebelumnya ketemu Awan di salah satu tempat yang ada di Jakarta. Kita pernah kerja bareng juga. Dan gue alhamdulillah bisa berada di Saudi Arabia kayak sekarang ini berkat support dari mereka juga, berkat support dari teman-teman gue juga. Dan mereka juga sebelumnya nge-spill sedikit tentang bagaimana sih kerja di Saudi, dan akhirnya gue memutuskan untuk jadi perantau saat ini. Kurang lebih sekarang gue kerja di Saudi itu sekitar ya 2 tahun lah. Masih paling baru di antara mereka semua. Enggak lah, semua kita sama, equal kok. Paling baru di antara mereka semua, tapi alhamdulillah dari gua sampai di sini sampai sekarang mereka juga lah yang support gua, termasuk Awan juga. Dari segi apapun. Misalnya gua lagi shock culture-nya di sini karena gua baru pertama kali gua ngerantau. Mereka lah yang ngobatin dari shock culture-nya gua. Jadi ya itulah kurang lebih. Ini mah tipikalnya orang baru tapi muka lama ya. Orang baru tapi muka lama. Karena kita udah saling kenal, makanya kita bilang itu bisa dibilang muka lama. Jadi gitu guys. So di sini sebenarnya kita pengen ngopi dan ngobrol santai. Kita sharing tentang apa yang kita sudah rasain di sini, apa yang kita sudah lihat atau apa yang telah kita kunjungi, tempat-tempat mana yang kita kunjungi gitu. Ya nggak lebih dari itu sih guys. Kita akan sharing tentang apa yang ada di sini sih selama kita di sini. Gitu. So juga gue titip pesan untuk kalian, jangan lupa saling support. Salah satunya support temen gue ini yang lagi dibilang mengasah hobinya, mengasah kesenangannya untuk jadi seseorang yang mungkin berbeda dari gua pada, dan alhamdulillah dengan keinginan dia bisa jadi diri sendiri dan bisa beda dari yang lain. Gua salut sama lo. Kita Keren Der. kita bagian saling support aja ya. Kita dibilang behind the scenes kita juga termasuk nggak sih? Iya benar. Termasuk. Karena kan awalnya gue ini cuma kosong. Tapi dari bantuan temen-temen gue, sahabat-sahabat gue yang lo gue anggap lebih dari saudara lah, yang selalu ngasih, Der 1, 2, 3, Der ABCD ini. Jadi pandangannya banyak ya. Iya. Pandangannya banyak. Sungguh-sungguh sangat bersyukur bisa masuk di lingkaran nih orang-orang keren semua nih. Ya nggak Pak Ustadz? Jadi tema hari ini mungkin kita akan bersharing satu sama lain ya tentang pengalaman perjuangan kita dari awal sampai detik ini yang kita rasakan, duka, senang, pahitnya kita telan sama-sama gitu. Kita akan sharing bareng-bareng ya. Kita mulai mungkin dari yang punya. Oke, sekarang karena si Awan ini yang punya channel The Lone Wolf ini belum pernah wawancara lah bisa dibilang ya. Iya benar. Belum pernah diwawancara di depan kamera ini. Sekarang gua mohon maaf nih, izin perwakilan untuk ngewawancara nih si Awan ini. Biasanya kan dia yang nanya ya, Boy. Biasanya dia yang nanya. Betul. Jadi sekarang gue coba buat tanya nih, apa sih keluh kesah, atau bisa dibilang jangan keluh kesah dia terlalu panjang, kita sedikit-sedikit aja. Misalnya apa sih yang ngebuat Awan ini mau atau memutuskan diri untuk merantau di Saudi Arabia? Silakan Der, dijelasin coba. Ya,
sebelumnya waktu gue dulu masih kerja di Jakarta, gue tuh banyak ngelihat temen-temen gue dan beberapa leader gue yang udah jadi role model lah dalam hidup gue. Dan mereka selalu bercerita bahwa begini loh kehidupan di luar negeri. Gue pernah punya pengalaman loh di negara ini, di negara A, negara B, negara C. Dan dari situ hati gue tuh mulai kayak tergerak lah. Dan Buat berubah ya. iya, satu buat berubah, satu gue pengen tahu ada apa sih di luar negeri, kenapa sih cerita-ceritanya tuh selalu bikin gue seru gitu. Dan gue tuh kayak Excited lah. excited, Ya, bener. kayaknya seru juga nih ngambil langkah yang berbeda dan jauh. Dan sebelumnya juga jujur gue tuh sebenarnya orangnya nggak bertahan. Bisa kalian tanya nih dari teman-teman gue ini dulu, kalau event kita selesai kerja ya, mereka ngajak gue nongkrong dan gue tuh nggak bisa lama lah. Intinya gue pengen cepet pulang, gue pengen ke rumah tempat gue yang nyaman. Tapi dari situ gue pengen merubah lah apa yang ada di dalam diri gue. Kenapa sih orang-orang lain bisa kok gue nggak bisa gitu? Oke. Ya, dan alhamdulillah setelah sharing-sharing banyak, sebenarnya sih ini termasuk ke randoman sih. Bisa jadi kerandoman, mungkin anugerah juga dari yang Maha Kuasa kenapa gue bisa sampai di sini. Betul, betul. Karena pada awalnya itu bukannya coba-coba ya. Di saat gue lagi intinya gue jenuh. lagi jenuh dan gue lagi kayak nggak betah banget dengan suasana Jakarta. Iya, Dan boring ya, bosan. boring satu, dan gue society di rumah gue juga kayaknya kayak lagi nggak seru gitu men. Dan pada akhirnya adalah salah satu orang yang menurut gue berjasa, yaitu Haji Doni. Thank you so much Haji Doni. Shout out to Haji Doni. Haji Doni ya. Yang support kita semuanya. Iya. Enggak semua sih, mungkin beberapa orang yang ada di sini itu disupport oleh Haji Doni gitu. Haji Salah Doni, satunya Awan, ya. gua dan Reski gitu. Thank you banget buat Haji Doni. Tiba-tiba tuh dia ngejapri gua, nanya mau kerja keluar nggak? Oh gitu. Iya, dia tuh japri gua mau kerja keluar nggak? Dan kebetulan pada saat itu udah ada satu orang ya. Sebelum iya Iya. satu orang di antara silker kita nih Iya, yang udah. kita kenal lah di tempat kerja yang sama. Udah ada satu orang nggak, dan orang itu juga sering ngasih hal-hal positif sih, sering kayak ngasih pacuan buat gua, ayo kesini, ayo kesini, ayo kesini, ayo kesini. Dan jujur aja, honestly dulu gua tuh nggak expect bahwa di sini tuh seenak ini loh. Karena dulu kan gue dikasih tahu langsung pahitnya tuh sama Haji Doni, di sono gaji lu nggak gede men, gaji lu cuma sekian. Udah lu nggak usah mikirin gaji, lu kecebur aja dulu, nanti lu nikmatin di sana enaknya kayak gimana. Dan ya itulah intinya, gue mau bilang thank you so much buat Haji Doni yang udah support gue sampai saat ini juga ya. Siap, Thank you so siap, much Haji siap. Doni. Menurut gue sih itu sih. Oke, thank you. Dan sekarang balik lagi Jose Diawan. Lo mau tanya ke siapa dulu nih di antara gua, Reski atau Agung? Random atau gimana? Random dengan pertanyaan yang sama dulu aja. Dengan yang pertanyaan yang sama. Iya, Oke, soalnya biar lebih fair kayaknya di mana-mana itu memulai itu dari pojok ya. Kalau nggak pojok. kiri ke kanan ya. Betul. Karena lu udah banyak interaksi, gue bakal pilih yang dari paling kiri dulu nih. Baik. Pak Ustadz. Biar nggak ada diem-diem suaranya. aja. Iya, betul. Mungkin saya akan menceritakan sedikit atau sedikit mungkin ya, ada yang disampaikan, sharing lah, ini kita sama-sama sharing. Awal mula gua kok bisa ke sini. Awal mulanya tuh dari sedihnya dulu lah kita ambil, dari pahitnya lah. Dulu pas lagi di Indonesia tuh pas zaman-zamannya Covid, subhanallahnya ya Allah. Lagi Susah, kosong iya. banget ya, kosong Semuanya banget serba bubuk gitu kalau bahasa Sundanya. Benar. Tapi gue yakin, gue percaya sama Allah gitu. Meskipun Covid itu emang semua orang ngerasain, maaf, Dampaknya segala macam nggak ada semuanya. Tapi kalau kita yakin sama Allah, alhamdulillah, makan tetap makan, ngerokok tetap ngerokok. Benar. Gitu kan. Benar. Pasti ada aja gitu, selagi kita bersyukur sama Allah gitu kan. Terus dari situlah gue udah bingung banget, kerja kesana kesini susah. Karena emang Covid itu emang bener-bener semua orang tuh emang lockdown gitu, nggak bisa kemana-mana. Nah dari situlah gue memutuskan, tadinya tuh ya mungkin kehendak Allah,
Di saat itulah gue minta tolong terima kasih nih buat Chef Farhan yang sudah membantu gua Shout out to Chef Farhan, shout out. Terima kasih ya Chef. Chef Farhan yang dari La Eminent, terima kasih. Beliau telah menyarankan temannya ada di sini namanya Pak Edi. Nah, dia berkonsultasi dengan Pak Edi. Pak Edi meminta 2 orang Indonesia untuk kerja di sini. Nah, dari situlah Pak Edi nggak langsung ngomong ke gua, ngomongnya ke Andi Akbar sama teman-teman kita semua sekarang udah ada di sini. Beliaulah yang mengasih jalan, mengarahkan gua untuk datang ke Mekah. Di situ tuh sebenarnya gua ada 2 pilihan, 2 option. Yang pertama ada ke kapal pesiar, yang kedua ke Mekah. Dua-duanya pas di hari H interview, dua-duanya pas di area interview. Tapi dari situ gua nggak ngambil langsung keputusan, gua lewat jalur langit, yaitu istikharah dulu. Gimana bagusnya? Best emang. Yang pertama gua istikharah masih belum terbuka. Terus yang kedua udah ada tanda-tanda. Yang kedua itu gua tahu-tahu pas mimpi ada depan Ka'bah. Wah. Tapi nggak banyak orang. Iya. Merinding gue Nah. anjir. Makanya gue bingung kok bisa. Yang namanya orang itu rasa penasarannya itu ada. Dicoba lagi lah. Ini tuh benar atau bohong. Dicoba lagi ketiga kalinya masih tetap di hal yang sama di depan Ka'bah lagi duduk nggak banyak orang ngedoa. Oh berarti jalan gua harus ke sini. Kalau emang udah rezekinya kesini tuh digampangin sama Allah. Betul. Tapi kalau bukan rezekinya, lu mau puas-puasin berapa puluh juta tetap lu nggak bakalan bisa. Susah. Kalau udah rezeki, jadi intinya kalau udah rezekinya kemana aja pun pasti bisa. Itu kehendak Allah Subhanahu. Yang penting kita sebagai umatnya kita harus bersyukur. Dan Kadang berusaha ya, betul, ikhtiar juga ya. betul. Kadang kan kita tuh berdoa sama Allah tuh saat butuhnya doang, setelah dikabul kita lupa. Nah kita tuh kebanyakan kayak gitu, termasuk gua nih jujur. Manusiawi. Kadang suka lupa. We are Betul. human being. Iya, kadang Makanya kadang juga suka lupa, kadang juga suka nyeleneh, kadang suka ngegampangin. Padahal yang punya jawaban ya beliau. betul. Betul. Nah alhamdulillahnya dari situlah gua terbang, alhamdulillah kesini dengan selamat. Pertama kali gua kerja, gua bisa langsung umroh, subhanallah gitu kan. Sekali seumur hidup bisa ngelihat, oh subhanallah ini Ka'bah tuh, subhanallah lah. Lu pada pasti ngerasain gitu kan, berhadapan dengan Ka'bah langsung. Gimana? Rasa negatif, rasa jahat, rasa dendam tuh hilang seketika gitu. Iya, betul. Nah, sedangkan ya alhamdulillahnya juga di sini gue ketemu teman-teman kita kenalnya di sini semua, alhamdulillah baik-baik. Ya meskipun backgroundnya kita tuh masing-masing tuh beda, betul. tapi Allah pertemukan kita dengan apa ya namanya? Dari segi pertemanannya tuh luar biasa kata gue, subhanallah. Nggak ada, bener kata Bang Reski, nggak ada yang intinya saling menjatuhkan. Sakit satu, sakit semua. Bener. Itu orang Indonesia. Bener. Subhanallah. Makanya guys, intinya kita tuh kerja di sini, kita tuh jangan kaget karena kita bertemu dengan berbagai negara, berbagai karakter gitu kan. Beda-beda kultur juga. Iya, betul. Beda-beda karakter. Kadang kan emang bener Mekah itu tempatnya pengujian. Semuanya di sini diuji. Bener, nyata, real. Bener, gua nggak bohong. Lu pada pasti ngalamin. Kita Apa bertemu. susahnya, apa Betul. ribetnya orang-orang. Betul. Ya, beda kultur, beda bahasa juga, Iya. beda kebiasaan juga, beda adab juga. Nah, iya itu. Jadi intinya sih Mental lu harus siap. nah, iya jadi intinya lu kalau mau keluar negeri itu jangan setengah-tengah mental. Kalau lu setengah-tengah mental nggak bakalan kuat. Tapi lu harus yakin sejadi-jadinya bahwasanya lu mau berangkat, mental lu udah kuat, berangkatlah. Kulha anada walatakul hada abi. Jadilah diri sendiri, jangan jadi diri orang lain. Itu intinya ke sana ya, guys. Ismak ya. Ini teman-teman gue subhanallah, gue bisa ketemu di sini. Alhamdulillah intinya. Bikin gua senang, bikin gua nyaman. Kerja yang tadinya capek ketemu teman-teman gua hilang seketika. Terobati ya. Terobati. Karena tahu sendiri kita kerja tuh emang capeknya minta ampun. Kalau dari semua pekerjaan kita capek. Tapi setelah kerja kalau kita ada waktu ngopi hilang seketika. Karena di sini tuh kita kadang bisa menemukan ide inspirasi, ide-ide. Mungkin hari ini Rido lagi dikasih challenge nih dengan suasana kerjanya dan dia masih bingung belum dapat nih atau dia udah punya jawaban tapi belum yakin.
untuk step ahead ke depan nih, gue buat ngadepin challenge ini gimana ya? Udah kita kumpul, kita sharing, obrolan daging intinya. Obrolan daging. Yoi. Betul. Jadi ya gini. Iya. Bukan sekedar ngobrol, tapi cari tahu juga apa namanya, apa yang akan kita lakuin nih ke depannya. Misalnya kita juga lagi confused, lagi bingung nih, kita mau dapat challenge yang baru yang belum pernah kita alamin sebelumnya. Terus ketika kita ngopi gini kayak, Der, lu pada di mana ngopi yuk hari ini? Gue punya cerita ini, dan gue minta saran kepada mereka juga. Misalnya gue dapat challenge nih yang kayak gini, Gimana nih? gue punya jawaban tapi gue pengen tahu jawaban dari kalian. Jadi apa yang akan gue lakuin ke depannya pun ya akan lebih better karena gue dapat saran dari mereka orang ini. Iya. Best emang kalian. Jadi inti dari gua dari sini buat teman-teman semuanya, kita tuh pribadi kita untuk semua ya, intinya kita datang ke sini tuh yang pertama tuh buat ibadah, mendekatkan diri kita sama yang Maha Kuasa. Yang pertama, terus kedua kita nggak munafik, nyari uang juga kan ya. Betul. Tapi maaf, emang enggak kalian bayangkan, gaji kita tuh nggak kalian bayangkan, tapi kita mendapat satu berkahnya minta ampun, berkahnya minta ampun. Gue setuju. Gue merinding. Nanti ya kita bakal spill satu-satu hal magic apa yang kita dapetin. Betul. Misalkan dari versi Ustadz Agung begini, dari versi Bang Reski gini, dari Brody Rido ya kayak gini, nanti bakal kita spill. Iya betul. Jadi inspirasinya ya kayak gitu aja ya guys. Jadi intinya kalau kalian mau kerja ke luar negeri, yang pertama mental, yang kedua harus yakin harus yakin dan dulu. kuatkan niatnya. Ya, minta izin. Yang pertama itu minta izin sama orang tua. Kalau orang tua sudah mengizinkan, berangkat. Kalau misalkan orang tua tidak mengizinkan tapi Anda berangkat, jangan. Kenapa? Karena bakal jadi isu lah, Isu, permasalahan ya, yang maksudnya naudzubillah kan, yang hal-hal yang tidak diinginkan itu pasti terjadi. Iya. Kenapa? Karena orang tua tidak mengizinkan. Betul. Sedangkan pintu rezeki itu datangnya dari izinnya orang tua. Betul. Nah, kayak gitu. Iya. Ridho orang tua. Jadi gue mau sederhanain apa yang mau dimaksud oleh kata-kata Pak Ustadz. Jadi ibarat kata lu dalam menjalani sesuatu tanpa izin orang tua itu ibarat lu mandi tapi lu nggak punya sabun. Badan lu basah. Iya. Cuman lu nggak bersih. Tapi lu nggak bersih, men. Intinya gitu. Oke, Pak Ustadz, mungkin ada kata-kata lagi sebelum kita next. Ya, kata-kata terakhir gua ada dalil sedikit. Undur man kola wala tandur man kola. Jangan pernah melihat orangnya tapi lihatlah perkataannya. Kadang setiap orang itu beda-beda, tapi perkataan orang itu meskipun yang jahat engkau bisa mencerna itu baik, Ambil. ikuti, ambil. Oke, kayak gitu. Cakep. doang. Oke. Kalau Daging. secara Inggrisnya look what he said and don't look what I said. Idi. Yes lu dong. Idi. Kita lanjut lagi Oke. Lanjut ya langsung ke Bang Reski. Ini dia nih yang punya prior. Yang punya priok dan nilai. Iya, prior. Inginkan belum tentu dikabulkan sama sang pencipta. Bener. Kalau ditanya alasannya, yang menurut Reski baik, belum tentu menurut Allah baik. Bener. Idi. Selalu dapat jawabannya di sini sih sebenarnya. Keren banget sih emang di sini. Keluh kesah gua di sini. Enggak, kenapa lu bisa berangkat ke sini? Oh, kenapa gua bisa Iya. berangkat ke sini? Oke. Coba Dari ceritain. awal. Mulanya iya awal. Dari awal. Gua nih berasal dari keluarga yang menurut gua nggak Sederhana lah. sederhana. Enggak. Sama kita semua. Iya, semua. Mungkin Bukan tipikal yang ibaratnya kita punya orang dalam atau segala macam, enggak. Tapi gue juga nggak kuliah, jadi gue berasal dari nol banget. Perjuangan gue mungkin dari dulu ya, anak-anak udah pada tahu lah, kita berjuang bareng-bareng nih, benar-benar dari bawah banget. Jadi Iya, kayak betul. kenapa gue bilang di sini kita saling support tuh karena kita ngerasain hal yang sama gitu. iya, kita Ingat ngerasain nggak dulu bareng-bareng. Waktu kita part time. Bener bang. Awal mula gue ketemu Reski itu ya gue
sama deh sama-sama part-time. Part-time. Gimana tuh jadi kita susahnya kita tuh di bawah ya kan basing Bener. clear. Pokoknya intinya zaman sekolah pengen megang uang part time. Betul, Nggak ada betul. namanya malam mingguan, malam Sabtuan nggak ada boy. Anak-anak nonton konser segala macam nggak ada. Kerja kita. Mungkin ada setelahnya. Setelahnya. Jadi seminggu sebelum kita konser Iya. atau nonton konser Oh, iya. atau kita pergi Ngumpulin kemanapun, duitnya, ngumpulin duitnya dari partai. partai. Bagi Oke, kalian intinya- yang ngerasain, kalian beruntung. Salah satu anak-anak sekarang yang masih megang duit tanpa minta orang tua keren loh. Lo keren. Kalian keren. Lo keren. Oke, habis itu gua kerja di barengan sama si Bang Awan sama Bang Rido juga. Kita berbeda dengan Ustadz. Agung. Habis itu ya awal kali gua ngelihat temen gua adalah satu tuh Hadi. Dia yang duluan kesini sebelumnya. Gua nih dalam hati Hadi berangkat tuh gue senang banget. Hadi berangkat, habis itu Bang Awan duluan berangkat. Gue tuh senang banget teman-teman gue pada berangkat. Gue tergerak dari si Awan berangkat. Itu gue sampai ngomong sama manajer gue waktu itu si Pak Ebi. Satu Pak Ebi. Bang Bos. Keren banget. Pak Ebi. Salah satu support kita juga, yang support kita. Dari- Thank you buat Pak Ebi, Bang Boskur, Iya, Bang sama Bos, Pak Ian. Pak Ian, Bang Reza, Beliau- semualah yang udah pernah beliau- kerja bareng kita. Beliau nih senior yang nggak mau anak buahnya nggak jadi apa-apa, keren banget. Salah satu kalian guys, thank you. Thank you so much. Kuarantin. Quarantine you. Dream Yes. Team ya, Dream Team. Garantin Dream Team. The Itu best ya team. gua dari awalnya gua ngelihat si Hadi, gue seneng banget si Hadi berangkat duluan waktu itu. Hadi bikin status, gua masih ingat banget, gue merinding sampai sekarang. Hadi bikin status soal dia kerja di Mekah. Terus dia lagi umroh, dia bikin snapgram cuy waktu itu. Cuy. Iya. Dia bikin snapgram. Gue dalam hati, gue ngeliatin, gue masih di Indonesia, gue ngeliatin, gue selawatin waktu itu. Cuy. Masya Allah, Itu gua Masya merinding banget Allah. lagi. Itu gue merinding banget, gue selawatin waktu itu. Ya Allah, kalau emang rezeki gue, waktu itu gue belum ada panggilan apapun. Iya. Gue bener-bener Belum kosong. belum Belum ada ada. ngaplay lamaran Belum juga ada apapun apa-apa, ya. belum Intinya ada Oke. apa-apa. dari hati lu kayak udah terketuk ya. Iya, Betul. kayak dari hati gue kayak keren juga ya kerja di sana gitu. Kayaknya tergerak dengan pengalaman gue yang nggak ada, dengan English gue yang zero. Gue Ya, cuman bisa dibilang. modal solawatin temen snapgram temen gue itu, modal gitu doang gue waktu itu. Ya bisa dibilang nih Reski bukan cuma modal nekat, tapi dengan tekadnya dia yang Benar. sangat tinggi, sangat amat pengen dia kerja di sini. So dia belajar dari nol sampai dia lulus di interview dan step-step selanjutnya kayak gitu. Benar-benar satu juga tuh yang Sampai buat sekarang udah keren nih. support gue. Nggak ada Keren ya, obat, nggak ada obat. Kerjanya udah duduk. Oh, iya. Kalau kata orang Indonesia Udah punya mah, apa tunjuk sakti. oh iya, tunjuk gitu juga sakti. itu. Kalau kata orang Indonesia mah apotik tutup, Apotek tutup. nggak ada obat. nggak ada obat. Siap. Terus Mas Reski, Oke, waktu itu gue dipanggil sampai akhirnya gue salawatin itu nggak berapa lama kemudian emang jawaban Allah kali ya, jawaban yang maha kuasa kali. Dari situ langsung after dari Bang Awan berangkat sama ada temen kita satu berangkat realis. Habis itu Hadi nge-share tentang lamaran di sini. Langsung habis itu gue nge-share semuanya tanpa pikir panjang. Padahal gue yang no pengalaman banyak, yang gue masih kosongan, gue masih English gue masih berantakan. Gue dari Bekasi, boy. English gue yang Bekasi Pride bos. yang udah tahu yes, iya itu aja udah bagus. maaf ya orang-orang Bekasi ya, maaf ya. Tapi gue begitu. Tapi gue soalnya. keren, gue salut sama dia karena tekadnya ya. Tekadnya Iya. Dengan kekurangannya dia masih confident. Nggak nyerah. Yakin, iya nggak nyerah. Makanya Karena dia melihat orang, ini orang bisa kenapa gue enggak. Bener. Betul, Keren betul. Bang Reski. dari situ gue juga mikir kayak teman-teman gue di sana pada ngasih tahu lah kayak tips-tipsnya kerja di sini kayak gini. Gue alhamdulillahnya gue dikasih bocoran, gue jadi nggak kosong-kosong banget gue kesini. Ada yang backup lah, istilah kasarnya ada yang backup lah kalau gue kesini merantau, ada teman-teman gue di sini yang bantuin waktu itu. Jadi ya udah, gue sempet gue ngedown karena waktu itu permasalahan paspor,
lama banget gue bikin paspor. Iya. Lu harus ke kementerian. Bener, Betul, karena betul. polos banget gue bener-bener the real orang polos yang nggak tahu harus ngapain. Iya. Zero. Gua tahu. Pak, kayak gue bikin paspor pun gue polos gitu ngomongnya, gue mau kerja di Saudi kayak Jadi gitu. jadi dipersulit. Sorry to say agak dipersulit gitu jalannya, jadi gue harus kesana kesini tapi gue lakuin semuanya karena emang gue udah ada jawaban nih sebenarnya. Gue dapet panggilan nih after gue sholawatin itu, gue dapet panggilan, sisanya udah tinggal gue yang berjuang, habis itu sisanya udah tinggal Allah yang jawab beneran berangkat atau enggak kayak gitu. Mantap. Makanya pas udah nyampe sini gue the best banget di sini, gila. Salut. Dengan gua umroh pertama kali waktu itu sama teman-teman gua, waduh gua nangis banget dengan mata ya, Bang. banjir mata banget bang. Pertama kali ngeliat Ka'bah bang, ya ampun bang, ini kayak di flashback tau nggak lu dosa-dosa lu sebelumnya bang? Betul. Di Karena flashback kayak lu ini dosa lu ini nih, dosa lu pernah obam nih sampai gila gitu segala yang macam. lo lakuin sebelumnya. Iya bang, itu kayak sama Allah tuh kayak gue maafin lu semuanya, lu udah bener jadi ya sekarang. Kasarnya begitu. Gue udah manggil kayak beliau udah manggil gue kesini, ini udah tinggal waktunya gue buat bener kayak gitu. Udah tinggalin masa lalu lu yang nggak bener gitu. Makanya gue kayak datang ke sini tuh gue bener haru banget, kayak dari sekian ratus juta umat yang better dari gue, yang lebih baik dari gue, tapi kenapa gue yang dipanggil? Itu the best banget sih, Itu kayak Masya mungkin Allah. salah satu petunjuk yang lu dapat dari awal, beserta diiringin dengan usaha-usaha keras lu yang ngebuat Allah tuh mungkin nunjuk lu buat pergi ke sini dengan dengan ngerubah diri lu lah, Diri mungkin gua, dari ya, sebelumnya mungkin jadi lu lebih baik, yang lu tadinya nggak tahu apa-apa atau lu dari nol kan. Lu jadi tahu mungkin dari proses paspor, Iya. dari proses Iya. lu keberangkatan, Jadi dari pengalaman gue segala juga sih macam. Pak. Sebenarnya Ya, yang paling mahal itu adalah bukan gaji tapi pengalaman kita. Betul. Karena mungkin ya nggak semua orang even itu banyak duit yang punya pengalaman semahal kita, men. Bener. Bener nggak? Orang ngelihatnya enaknya aja ya boy. Betul. Padahal mah Orang enak ngeliat- banget. Padahal mah enak banget. Enak banget, men. Sampai 2 kali nambah kalau nggak salah dah. 2 kali. 5 kali, Bang. Buset, 5 kali. Itu mah doyan bang. Bukan enak. Oke, Doyan itu. Itu keluh kesah gue pas berangkat sih. Oke, itu Keren di sini. proses Perjuangannya keren. perjuangan Alhamdulillah Bang banget lah, Restiki ini gua patut acungin jempol lah, men. Jadi mungkin ya nggak semua orang seberani Reski, nggak semua orang juga sepatut Reski, karena mungkin ya menurut gua nih ya, jadi mungkin ada beberapa orang yang mungkin dia mendapat kesempatan, misalnya contohnya gue pernah ada di posisi yang gue dapat pekerjaan nih di luar negeri. Pada saat itu gue belum siap dan gue ngerasa masih diri gue insecure. kecil banget. Iya. Gue salut sama Reski karena even dia ngerasa dirinya dia masih nol, dia masih belum tahu apa-apa dan belum bisa apa-apa. Kasarnya dia belum pantas lah ada di tempat ini, Iya, atau belum pantas lah untuk kerja di luar negeri. Betul. Dan dia tapi berusaha sedikit demi sedikit sampai di sini. Makanya gue Salut banget sama learning by doing boy. kelas. Dan gue mau mahal. tambahin buat kalian-kalian yang masih banyak pikir panjang untuk bekerja di luar negeri dan kalian yang masih insecure bahwa knowledge gue masih Masih nol. ya lu masih below mulai. dan bahasa Inggris gue masih zero. Nggak. Lu jangan pernah berpikir bahwa diri lu tuh bukan apa-apa. Bener. Ayo semangat, step ahead, tunjukin pada dunia bahwa lu tuh hebat. Bener. Benar nggak? Bener. Jadi dari cerita Bang Reski ini kita bisa belajar bahwa dasarnya itu intinya lu harus punya semangat, lu harus punya tekad dan lu punya keyakinan. Bener. Oke? Bener. Jangan pernah lu berpikir bahwa diri lu itu lebih rendah daripada yang lu bayangin. Ternyata sebenarnya diri lu itu punya potensi yang mungkin besar. Yang Jadi- pernah diketahui. Iya, jadi tetap semangat, kuatin tekad dan jangan pernah menyerah. Lawannya diri lo tuh sebenarnya diri lo sendiri. Benar. betul. Ngelawan pikiran Rival. lo sama hati lo, gimana cara ngestabilinnya gitu. Iya. Stabilinnya. Konsisten, nggak pelin-pelan, gas aja dulu. Gas aja dulu. Gas aja dulu, Bang. Apalagi lu udah tahu, Bang. Kayak di sana lu udah punya planning nih. Teman-teman lu di sana
kayak gua misalnya gua dari zero, teman-teman gua di sana udah pada kerja dan dia pada enak, pasti tergerak hati lu kayak gue juga mau kayak gitu. Motivasi lah. Motivasi. Betul. Jadi Benar. motivasi buat diri lo. Kalau misalnya mereka bisa, kenapa lo nggak bisa gitu? Bener. Betul. Jalanin aja dulu. Lu jangan takut sebelum perang ya kalau kata kita ya. Jangan kelas. takut sebelum perang. Ismak Ismak ana Rizky Habibi. Habibi, kantu Saudi Habibi. Sekarang yang tadinya dia tidak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, sekarang subhanallah dia bisa gitu kan. Karena kenapa ya? Karena non pengalaman datang ke sini ya. Yang namanya pengalaman itu mengikuti. Learning by doing, Pak. Nah, Yes, kayak learning gitu. by doing, bahasa Inggrisnya. Aduh, Ini gua kasih nominasi Word of the Day dari Bang Reski yang keren nih. apa tuh? Learning By doing. Dan itu dia sendiri yang ngerasain learning by doing sampai dia di titik yang sekarang nih. Jadi intinya semua tuh dari cerita kita tuh, meskipun ada satu lagi nih belum. Jadi kesimpulan dari kita sama Bang Rizky ini intinya sama. Kulha ada wala takulha ada abi. Jadilah diri sendiri. Bener nggak? Jadilah diri sendiri dulu. Jangan kata orang lain ini, jangan. Kita harus berharap sama Allah. Jangan berharap kepada manusia. Nah, makanya di sini carilah tempat di mana lu dihargai. Keren banget Bang Reski. Keren. Oke, nah ini nih. Orang yang Dan terakhir. ngelawan skrip. Karena dia dari awal pembuka ini out of script, langsung nembak yang punya channel. Jujur itu out of script, Out of the box aja. Iya. Jadi dia langsung dengan inisiatifnya langsung nembak gua. Karena gue pengen bikin kejutan sama subscriber Awan. Dan kalian juga belum pernah kan nanyain Awan apa sih alasannya. Dan ini jujur, ini out of the script juga pertanyaan gue. Kenapa gue pengen nanya, gue pengen tahu aja. Dan sekalian sharing ke kalian. Bagi kalian mungkin ada yang pengen ke luar negeri, kerja di luar negeri, maaf, atau mau kerja di manapun itu yang mungkin belum yakin atau belum pasti, bisa dengarlah cerita-cerita dari bertiga temen gue ini, walaupun gue belum cerita juga. Kalau kata bocah Bekasi, cu. Kalau Apa itu kata bocah Bekasi? lu nggak jelas tapi oke. Boleh tuh, bokeh. Oke. Lanjut. Langsung Bang Reski gantian. Kita sekarang tanya ke yang punya the best of story. Iya. Nggak the best juga Silakan. sih. Yang terakhir itu tuh. Yang spesial, Bang. Spesial. Bener. Bener. Yang terakhir mah bontot bang. Yang terakhir bodoh. Minta jajan mulu ya. Kayak jagoan tuh keluar apa? Terakhir kan? Bener. Di catur aja, cu. Raja terakhir. Oh raja terakhir. Kayak film tuh Raja terakhir. Gue nggak tahu tuh ada film apa enggak. Oke, kita lanjut ke storynya Bang Rido. Ini yang paling spesial, guys. Silakan Bang Rido. Oke. Untuk dari gua sebelumnya sebenarnya gua nih guys, Lu belum perkenalan diri kayaknya. udah dong di Udah. awal kan Oh iya kita udah ya. perkenalan diri. Oh iya. Maaf. Jadi untuk cerita gua sebenarnya nggak apa ya, bisa dibilang out of the box juga sih. Jadi dulu tuh gua ada motivasi dari bukan motivasi sih, jadi cara cheating lah. Dulu mungkin pada saat gua mau ke kerja di luar negeri, ketika gue izin sama orang tua gua tuh masih 50-50. Tapi tujuannya bukan ke sini pada saat itu gue izinnya. Tujuannya pada saat itu ke kapal. Jadi mungkin karena orang tua gue juga mikir di situasinya di luar negeri itu belum tahu kayak apa. Untuk gue juga pertama kali gue bisa survive atau enggak, wajar lah kekhawatiran orang tua tuh bisa dibilang pasti. apa ya, dia tuh care nggak cuman pada saat lu datang ke situ doang, pada saat lu di situ juga bertahan hidupnya kayak gimana. Karena gitu. mainnya tuh Mindsetnya lebih jauh ya. mungkin mereka kan berpengalaman ya. Iya. Dia bisa ngerawat dia sendiri sampai dia punya anak, dia bisa ngerawat anak sampai gede juga. Makanya dia menaruh kekhawatiran yang lebih sama gua juga. Nah pada saat itu gua nggak diizinin, dan ketika gua mau ke sini sebenarnya ada satu reason gua nih Dar. Mungkin
apa ya, gua belum kecerita ke semua orang. Jadi pada saat itu gua ngerasa bahwa wah, umur gua udah segini, Der. Gua tuh kerja di, bisa dibilang di dunia malam gua pernah. Gitu lah. Pokoknya kenakalan remaja itu banyak lah yang gue lakuin gitulah gitu. Maksudnya itu apa, wisata masa lalu lah. Wisata masa lalu. Kenakalan masa lalu. Gue Iya. suka nih Bang Rido Redup banget bang. yang punya jalur kota sama jalur barat. Jadi wisata masa lalu tuh yang ngebuat gua datang ke sini. Jadi pada awalnya adalah teman gue ini si Awan yang berangkat. Oh, pertamanya mungkin si Hadi ya. Untuk di Hadi ini gue belum ada interestnya untuk kerja di Mekah. Pada saat gue dengar Awan mau berangkat dan dia pamit, di situ gue tuh mikir bahwa dibilang kerja di Jakarta juga masih bisa nyari duit. Gaji lebih besar. Iya. Dibilang lebih besar sih sosok lah, Der. Maksudnya Sosok. enggak. Ada servisnya. Iya, karena lebih besarnya ada service charge yang mungkin enggak apa ya? Enggak fleksibel, maksudnya enggak konsisten. Nggak konsisten. Dia fleksibel. Service charge itu bisa jadi lebih turun, bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih naik. Bonus lah. Benar. Gua nggak mikir di situnya, tapi gue mikir umur gue udah segini, nanti pada saat gua kan ya kita pada umumnya pengen lah nikah gitu. Iya, betul, buat pasti. Pengen Kita punya punya masa keluarga. depan lah, pasti. Iya, pengen memperbaiki masa depan kita. Betul. Dengan pemikiran gua yang gua nggak tahu itu dewasa atau itu dari ego gua. Pemikiran gua adalah gimana caranya supaya kenakalan gua yang di awal yang gua udah lakuin, ketika mungkin Allah ngasih balasan ke gua, itu gua sendiri yang pengen ngerasain. Dan katanya nih ya, mitosnya itu ketika kita punya banyak keburukan yang pernah kita lakuin, ketika kita datang ke Mekah, itu diperlihatkan semua keburukan kita. Iya, benar. Diadu. Mungkin dari segi kita ketemu orang yang mungkin orang itu Nggak ngenakin. out of the box lah Iya, dari iya. pikiran kita ya, pada umumnya gitu, manusia pada umumnya mungkin mereka nggak ngenakin kita gitu. Itu mungkin cara Allah untuk ngasih tahu loh, mungkin lu tuh dulu di mata orang lain lu tuh kayak gini gitu. Iya, Betul. Jadi kita nggak bisa nyalain orang lain di sekeliling kita, punya pribadi yang kayak gitu. Mungkin ya ini salah satu pelajaran juga buat gua, jadi gue bisa ngaca lah Iya, betul. kayak gitu. Nah, balik lagi ke topik, gue tuh pada saat itu kan izin sama orang tua gue ke kapal segala macem. Gue nggak dibolehin, bukan nggak dibolehin sih, tapi masih 50-50 dengan orang tua gue yang kayak gitu. Apa namanya, responnya gue ngeredupin lah keinginan gue. Jadi pas interestnya gue, pas Awan berangkat, Reski juga berangkat, Rialis berangkat, yang lainnya pada berangkat, gue tuh terketuk di situ. Dan supaya gue tuh pengen jadi apa ya, pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi Iya, lah betul, gitu. betul. Karena pada Karena saat itu Ki ya, waktu kita di sini kita tuh sering banget motivasi anak-anak Bener. yang masih pada di Jakarta pada saat itu ya. Apalagi di Jakarta waktu itu posisinya masih pada kosong bang. Iya, jadi ya kita kasih motivasi, Iya. ayo Ayo berangkat, nggak usah takut, ayo. kalian dengar gimana supportnya teman-teman gue Keren banget kan sama support orang-orang yang pengen berangkat tapi masih ragu-ragu gitu, masih mempertimbangkan banyak hal, salah satunya gua. Nah terus ketika gua ada keinginan dan gua pengen ngerubah hidup gua jadi yang lebih baik lagi, bukan berarti kayak gua pengen langsung jadi cepet kaya, enggak. Maksudnya ngerubah dari gua dulunya punya banyak dosa, gua pengen lo memperingan meskipun gak hilang semua, tapi pada saat gua nanti menikah atau punya keluarga, gua nggak pengen mereka tuh ngerasain apa ya balasan dari apa yang gua alamin sebelumnya gitu. Jadi Der. sebelum lu mulai lu udah harus bersih dulu ya. Betul. Jadi gua tuh nggak pengen lah gitu keluarga gua tuh jadi dapat balanya dari apa yang gua lakuin sebelumnya. Makanya gua niat, dan pada saat itu cobaan gua cukup besar, Der. Iya. Apa tuh, Der? Cobaan gua itu orang tua gua kan tinggal satu, tinggal bokap gua. Bokap gua terakhir gua ke sana pada saat gua mau ke sini dan sekalian gua mau izin. Sebenarnya tuh gua diem-diem nge-apply di sini. Oke. Sebenarnya gua diem-diem. Ketika kontrak udah turun, gua pengen bilang ke bokap gua,
gue pengen pengen bilang ke bokap gue pada saat kontraknya turun, dan gue pengen tahu langsung jawaban dari dia apa. Karena di mindset gue adalah ketika kontrak turun, gue juga masih bisa milih yes atau milih no nih gitu kan, dengan reason gue sendiri gitu. Dan teman-teman gue juga pada support, ayolah do berangkat. Bokap gue sakit pada saat itu dan gue masih bingung. Bingungnya karena apa? Gue ini anak bontot, gue ini anak terakhir, Bontot harapan keluarga. yang dimana bisa dibilang gue tuh nggak lebih sering dari keluarga gue atau abang-abang gue yang main ke bokap gue. Jadi bokap gue tuh tinggal sendiri di Bekasi, gue tinggalnya di Halim, dan gue tuh suka bolak-balik gitu loh. Dan gue mikirnya di saat itu adalah abang-abang gue semua udah pada berkeluarga, tinggal gue yang masih sendiri. Jadi ketika gue pengen ke luar negeri, siapa yang bakal Jagain ngurus bokap gue? Meskipun abang gue bisa, meskipun gue yakin lah keluarga gue bisa lah nge-take care bokap gue, cuman Nggak rasa yang full cuy, Iya. karena mereka udah pada berkeluarga juga. rasa sayang gue tuh ke bokap gue adalah kayak gue tuh suka sharing loh sama bokap gue gitu, walaupun bokap gue tuh bisa dibilang beda generasi. كيف حال؟ مية 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 نفر كله. كيف حال؟ هذا مكة مكرمة هنا. هذا ما نفر شاء سيد الله، دخان ما وسط شاء مكة الله. ما بيخاف من الله. Astagfirullahaladzim. Jadi kita lanjut ya. Tadi ada Ada sedikit disclaimer ya, disclaimer. Dari Jadi Warlock. Karena Warlock sini asik-asik. iya, Dan dia ngelihat orang kita juga asik. Jadi Iya. mereka Friendly, responsif nah, lah. ini Indonesia itu terkenal dengan baiknya juga. Iya. Betul. Nah, kita lanjut ya. Lanjut. Sorry. Aman aja man. Untuk Ini cerita Rido emang cukup menarik banget ya. Asli. Tapi sebelumnya gue mau tambahin, sebenarnya cerita Rido sama cerita gue tuh hampir relate lah. Ketika dia bilang dia ngeplay tanpa seizin orang tua, even gue pun ngelakuin hal yang sama men. Karena gue pernah nyeletuk dulu, gue tuh sebelumnya kan pernah cerita juga ke kalian bahwa gue tuh pernah nge-apply ke salah satu company kapal pesiar. iya betul. Iya kan? Dan orang tua gue tuh skeptis nganggap gue, Ngapain sih lo kesana? ngapain sih? Iya, apalagi kan jujur gue nih Betawi ya. Nah, Anggapan orang Betawi itu nggak boleh ngerantau lah atau apalah, inilah lu di sini aja. Jagain tanah lo lah. Iya kayak gitu lah intinya ya kan. Jagain tanah lo. Tapi gue mau bantah lah hal-hal yang membuat diri gue tuh kayak ada gate-nya gitu maksudnya, dalam artian betul. intinya gue punya kendali lo atas diri gue. Iya. Nggak mau monoton lah. Iya, terlalu gue nggak banyak mau yang hidup kayak monoton, jadi gue mau nunjukin bahwa hal-hal yang orang anggap skeptis itu menurut gue sorry to say bullshit. gitu. Iya. Jadi lu jangan pernah menyerah ketika ada orang yang mulai kayak mencoba tuh poisoning lu, padahal dia tuh nggak tahu keadaannya kayak gimana dan mencoba ya spread 1 2 3 untuk menggagalkan semangat lu. Jadi jangan pernah hirauin. Jadi ketika lu punya tekad dalam hati lu, tetap lakukan yang the best. Lanjut The Bang Rido. best. Keren banget. Udah sampai mana tuh? Oh iya, jadi kan mungkin abang-abang gue udah pada nikah. Gue mikir siapa yang jaga bokap gue, walaupun mereka bisa jaga. Jadi di situ gue masih bingung. Gue sempet sharing juga ke bos gue tadi yang udah disapa Bang Ebi. Satu Bang Edi. Gue sempet sharing ke Bang Ebi, Bang, gue lagi ada kendala nih begini gini. Gue juga sempet sharing ke sahabat-sahabat temen main gue waktu itu dari temen SMP gue. Gue sharing sama mereka bahwa gue pengen kerja di Saudi, cuman gue masih belum fix, masih 50-50 gitu. Dan temen gue pun support kayak lakuin yang terbaik buat lu. Itu semua lu yang akan ngerasain, itu semua lu yang ngejalanin, terusin tekad lu. Dari situ gue ya sambil sholat istikharah pun gue juga sharing ke keluarga gue, abang-abang gue, mas bokap keadaannya lagi kayak gini, gue pengen keluar negeri segala macem. Alhamdulillahnya keluarga gue pun support. Alhamdulillahnya di situ. Dan gue juga udah lampu hijau lah di situ. Bokap gue kan juga belum tahu nih support apa enggak. Ketika bokap gue keadaannya udah sembuh, gue kasih tahu, Pak, karena gue di rumah panggilnya Ido, jadi gue Ngebahasain jadi diri lu Ido. ngebahasain diri gue di rumah aja ya. Iya. Jadi gitu, Pak, Ido keterima di salah satu hotel nih yang ada di Mekah. Gimana?
Gue bilang kayak gitu ke bokap gue. Nah terus bokap gue jawabnya apa? Kau bener yakin mau ke Mekah? Katanya gitu. Yakin pak, di Mekah kan bisa umroh. Betul, kerja sambil ibadah. Kita juga bisa apa ya, bisa dibilang misalnya ada keinginan atau niatan pengen haji pun kita juga masih ada kesempatannya gitu. Intinya kesempatannya lebih besar lah. Betul. Intinya, ya kan? Jadi kalau diibaratkan gini, kalau kita umroh deh umpama, kalau umroh, gue ibaratnya ini gitu sama bokap gue. Kalau kita umroh dari Jakarta ke Saudi kurang lebih minimal 30 juta untuk pendaftaran. Iya betul. Belum Belum bikin ngeluarin paspor. uang di sana atau tetek bengek bikin file berkas-berkasnya. Mahal. Kalau Ido kerja di sana, Ido bisa umroh. Iya, sepuasnya. Gue bilang kayak gitu. Kenapa Ido bisa bilang kayak gini? Karena teman-teman Ido udah berangkat duluan. Gue bilang kayak gitu. Gue kasih gambaran yang menurut gue mungkin ini ego gue juga ya, karena gue punya keinginan ke sini dan alhamdulillahnya bokap gue setuju. Yang pertama kali bokap gue tanyain adalah, di sana teman-teman kamu banyak yang orang Indonesia? Banyak pak, gue bilang kayak gitu. Jadi makin Ya, pede lagi lah iya. orang tua. Jadi bapak aman lah di situ. Iya, betul. Katanya gitu. Saling Iya. mengingatkan. Betul. Akhirnya bokap gue setuju dan ya udah akhirnya gue juga sharing sempet karena gue nggak 100% apa ya pikiran gue untuk berangkat karena kondisi bokap gue juga belum stabil lah bisa dibilang. Di situ ujian gue tuh dan gue sharing sempet ke bos-bos yang ada di tempat kerja gue sebelumnya dan bos gue bilang kalau urusan orang tua sih susah tapi lu pikirnya long terms atau short terms. Jadi apa namanya langkah lo yang jauh atau langkah lo yang pendek aja gitu ya karena gue juga laki-laki suatu saat gue akan mimpin keluarga insya Allah. Nah Amin, terus amin. Deket kayaknya. iya Deket kayaknya. doain aja doain. Semeter lah ya. Nah jadi disitulah bergejolak lah diri gue buat ayolah semangat bisa jadi yang terbaik ini gue bilang kayak gitu. Dan menurut gua pengalaman ini mungkin gak semua orang bisa ngerasain atau ngalamin. Ketika gua lagi ada kesempatan, masa gua nggak Iya betul. ambil kesempatan itu, ya kan? Akhirnya gua sholat istikharah, ngeyakinin semuanya. Abang-abang gua pun nyaranin gitu sholat istikharah do, sholat istikharah do. Dan alhamdulillah berkat support dari teman-teman gua juga, gua bisa berangkat ke sini. Dan gue punya cerita sedikit nih pas gua udah sampai. Jadi karena gue part terakhir, bukan part terakhir sih maksudnya paling terakhir dari mereka semua. Gue dengar cerita dari temen gue, lu baru datang ke sini gimana? Cuman awan doang, gue cuman dikasih makan bakwan. Gue bilang sedih banget tuh. Yang datang siapa? Reski. Oh ada Reski. Wah alhamdulillah dia udah makan inian mie goreng katanya. Ini cerita lucu aja sih, intermezzo aja ya. Dan ketika gue datang, alhamdulillah teman-teman gue udah pada di sini. Ada yang udah 1 tahun, ada yang ada yang udah 2 tahun juga. So mereka punya pegangan men. Mereka punya Kita pegangan bisa saling maksudnya backup lah. pegangannya tuh apa ya, support ke gua gitu. Do lu tuh harusnya kayak gini-gini do, sebelum begini-gini lu harus begini-gini kayak gitu. Jadi mereka pun pas gua datang mereka nyambut gua, dia nemenin gua ke kamar, ke tempat tinggal gua. Habis itu gua diajak makan men dan subhanallah banget mewah banget pada saat itu men. Fotonya masih ada nggak sih? Aduh, gua kan Mungkin masih ada yang nyimpen story-nya. Mungkin. Nanti bakal gue masukin Iya. footage-nya waktu. Di sini nih, di bawah nih ntar. Iya. Jadi kalau ketemu karena emang Rido pas banget terakhir bontot ya. nah, gue Jadi- sih dibilang anak bontot. Penyambutannya dia tuh Ngumpul semua Udah ya. wah banget lah. Ngumpul semua. men. Wah banget men. Long table. Iya. Kita makan tuh di Tosi. Iya. Long table sama full course men. Keren. Jadi Tosi itu adalah kayak restoran Filipina atau restoran Asia lah, Asia. yang bisa dibilang itu lumayan pricey lah. Pricey. Tapi don't worry about the price lah. Chill. Kalau masalah biaya sampean enggak usah khawatir. Jangan ngomongin nominal. Iya betul. Enak zamanku tuh. Bukan di situ ya arahnya. Jadi ya itulah kurang lebih apa ya, ujian gua plus kisah gua kenapa gua datang ke sini. Jadi intinya gua ke sini adalah keinginan gua dari diri sendiri
untuk merubah niatnya sih ya, untuk merubah kebiasaan gua yang tadinya lumayan suram jadi yang lebih baik, walaupun gua ngerasa gua itu belum baik banget lah. Nggak semua orang yang nggak semua orang yang di sini tuh nggak semua orang yang di sini tuh bisa belajar tentang agama, hadis segala macam. Belum tentu meskipun Cuman banyak kita yang better. bisa. Kita better aja lah. Iya, mungkin banyak yang bisa, cuman gue pribadi gue mengklaim bahwa gue tuh masih Zero lah. Kita masih tipis. masih bisa dibilang gue masih banyak harus belajar lah. Harus belajar dari segi mungkin berperilaku, mungkin dari segi bersosialisasi juga. Dan gue juga di sini juga alhamdulillahnya gue dari nggak bisa bersosialisasi sama negara lain, gue jadi bisa bersosialisasi juga, dan gue banyak sharing juga ke mereka tentang orang ini gimana sih cara gue bisa masuk ke mereka gitu. So ya alhamdulillah juga gue udah di sini dan gue punya mereka, the best banget men. Jadi sekalian gue mau nambahin nih dulu, biasa kan tadi awalnya gue udah bilang gue tuh sama Rido, sama Ustadz, sama Bang Reski. Jadi di setiap kita ada challenge itu ya kita selalu ngobrol bareng, rebuk bareng. Dan sorry ya gue mau buka aja nih. Jadi dari semua temen gue ini, Rido ini yang bener-bener kena culture di sini. Betul. Dia banyak cerita sama Awan kalau tentang show culture, karena jujur lebih ke arah UFC kayaknya. sebelum diceritain ya. Jadi karena gua kan masih pertama kali ya gua keluar negeri, gua nggak tahu lah culture yang ada di sini kayak gimana. Dan mungkin ini juga salah satu yang tadi gua bilang cobaan buat gua selama apa yang udah gua lakuin di sana di negara gua pribadi. Dan pada saat gua kasih ini mungkin itulah yang gua hadepin, itu adalah cobaan-cobaan gua. Mungkin cara Allah ngampunin dosa gua bisa jadi. Amin. Atau mungkin cara Allah buat ngelatih kesabaran gua. Cara Allah tuh juga. Iya betul. Cara Allah tuh ngembangin pola pikir gua. Harus gimana sih ngadepin orang-orang yang culture-nya tuh beda jauh sama kita gitu. Bisa dibilang jomplang lah gitu. Jadi dan alhamdulillahnya setelah gua kurang lebih 6 bulan sampai setahun, dan alhamdulillah gua berkat support mereka juga gua bisa mengikuti culture yang ada di sini. Bisa Coba deh. Spill dulu. Seru nih. Iya. Jadi intinya yang gue suka sama Rido itu, dia tuh etos kerjanya gila men. Iya, jadi awalnya selang beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan ya Dere. Betul. Mungkin 1 bulan 2 bulan dia masih oke, tapi setelah 3 bulan ya dia tuh kayak merasa kayaknya nih gue kalau begini terus kayak unfair gitu. Setelah gue tanya kenapa Der, ya kadang etos kerja Rido emang gue akuin, dan dia tuh overcare menurut gue. Jadi kadang all out, all in untuk segala sesuatu. Karena kan emang kita dulu tipikal pekerja kita di Indonesia ya, kita tuh emang dituntut reliable ya, jadi segala hal bisa. Dan ketika di sini tuh kerja tuh ya kita sesuai porsi aja. Jadi dulu Bang Rido tuh sering overtime, tapi bagus sih, gue bilang sama dia ambil positifnya. Jadi Rido bisa belajar, bener nggak? Betul. Jadi kadang nih dia udah selesai di sectionnya, dia main ke bar dan dia bantu jadi barista. Kebetulan emang Bang Rido emang punya basic barista juga, tapi lama kelamaan Bang Rido kayak bukan yang ngerasa nggak ikhlas atau gimana ya, cuman kayak heran kok Nggak dihargai. Iya, kayak merasa kayak nggak dihargai. Dan lebih diperalat lah. Iya gitu. Oh jadi gua mulu ya. Kayak gitu. Jadi kan yang perlu kita tahu, enaknya kerja di luar negeri ini ya lu itu kerja ya sesuai porsi, iya. Even kita kelar nih Tango. Yoi, tank langsung go. Iya, Tango. Tapi dulu Bang Rido tuh dengan inisiatifnya, ketika section dia emang kerjanya keren ya. The best banget. The best, cakep nih. Jadi section dia udah selesai. Karena dulu kan kita di Indonesia gitu ya, section kita udah selesai, dengan otomatisnya kita harus ngebantu section lain, bener nggak? Iya betul. Setelah itu kita inisiatif. Dan Bang Rido
over. Jadi setelah sesi kelar dia kesini, dia kesini, dia kesini, dia kesini. Tapi bagus sih. Positifnya jadi lu bisa belajar, benar nggak? Dan sekarang tuh alhamdulillah dia udah reliable banget ya. Udah lebih dihargai. Jadi nih gue mau mempertanyakan ke kalian nih ya kan. Ini juga pasti ada dari salah satu kalian teman-teman yang sedang menonton pasti akan mempertanyakan apa sih bang keluh kesan dan rewardnya di sini tuh apa sih bang? Nggak mungkin kan lu tuh di sini senang terus, lu tuh setiap hari seneng terus. Enggak. Pasti banyak Pasti lah. ada keluh kesah dan rewardnya apa? Coba dong kita Dari spill. gua. Iya. Coba Dari gua. kita spill.